Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Septiani Putri, NIM 19231012 dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana rancangan media pembelajaran yang saya inovasikan untuk pembelajaran IPA SMP. Video ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPA dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Febrianto MPD. Inovasi pembelajaran IPA SMP media yang saya ambil yaitu LKPD dengan salah satu materi kelas 8 pada semester ganjil yaitu tentang materi gerak dan gaya. Yang mana secara umum media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Dan fungsi dari media pembelajaran ini yaitu untuk menciptakan kondisi belajar yang nyata dan memberi pedoman bagi guru untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga dapat menjelaskan materi pembelajaran dengan urutan yang sistematis dan membantu dalam penyajian materi yang menarik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta meningkatkan motivasi dan minat dari peserta didik. Nah, dengan saya memilih LKPD sebagai media pembelajaran karena LKPD merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga akan terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik dengan pendidik, sehingga dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar. Nah, LKPD yang disusun dapat dirancang dan dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi dalam kegiatan pembelajaran yang akan dihadapi oleh peserta didik. Tujuan dari LKPD sebagai penyusunan pembelajaran dengan memperkuat dan menunjang tujuan pembelajaran dan ketercapaian indikator serta kompetensi dasar dan kompetensi inti yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Di dalam LKPD memiliki 6 komponen. Yang pertama ada judul, mata pelajaran, semester, dan tempat. Yang kedua ada petunjuk belajar. Yang ketiga ada kompetisi yang akan dicapai. Yang keempat ada informasi pendukung. Yang kelima ada tugas atau langkah-langkah kerja. Yang keenam ada penilaian. Dan LKPD merupakan suatu media pembelajaran yang mandiri bagi siswa, serta sebagai media pengganti bagi media lainnya. Misalnya, media audiovisual mengalami hambatan listrik, maka dapat diganti oleh media LKPD sebagai proses belajar mengajar bagi peserta didik. Baiklah, inilah contoh LKPD yang saya pilih, yang mana LKPD ini memiliki komponen-komponen yang terdiri dari kompetensi dasar, yaitu menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Memiliki indikator, yaitu menyebutkan contoh pengaruh gaya terhadap gerak benda. Dan memiliki tujuannya, yaitu melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Pada LKPD ini, percobaan pengaruh gaya terhadap gerak benda memiliki alat dan bahan yaitu alat-alat tulis, tabel pengamatan, meja, dan juga bola. Pada percobaan ini juga ada cara kerjanya. Yang pertama, kita siapkan alat-alat tulis dan tabel pengamatan yang diperlukan. Setelah itu, yang kedua kita amati dan kita isi tabel dalam lembar kerja yang disediakan pada bagian akhir lembar kerja. Setelah itu ada hasil pengamatannya, pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama kegiatannya yaitu bola ditendang, yang kedua meja didorong, yang ketiga meja ditarik. Setelah itu pada tabel berikutnya ada tulis kejadian pada kegiatan percobaan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Pada LKPD ini kita timbulkan pertanyaan-pertanyaan yang terjadi pada percobaan pengaruh gaya terhadap gerak benda.
pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan kenapa jika kita dorong meja di permukaan lantai yang licin itu lebih mudah didorong daripada meja di permukaan lantai yang kasar. Yang kedua, kita jelaskan apa yang terjadi jika kita menendang bola ke depan. Kemudian, bola yang terkena teman kita, bagaimanakah arah bola yang tadi ditendang? Setelah itu, kita tulis jawaban-jawaban yang terdapat pada kolom yang tersedia di LKPD. Yang bagian akhir komponennya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang kita tarik pada percobaan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, inilah komponen-komponen yang terdapat pada LKPD, yaitu percobaan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Sekian penjelasan saya mengenai rancangan media pembelajaran yang saya inovasikan dalam pembelajaran IPA SMP. Lebih kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.